Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas tiga saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama saham ACST, yang kedua saham SMDM, dan yang ketiga yaitu saham RMKE. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham ACST. Saham ACST peragangan terakhir naik 11% di harga 222. Bagaimana dengan prospek saham ACST? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sempat turun ke bawah tetapi sudah balik lagi korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik saham ACST ini sudah menunjukkan rebound baliknya. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi didukung juga dengan volume hijaunya yang cukup signifikan di perdagangan hari ini. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham ACST ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang sempat ada downtrend tajam dengan harga dasarnya yaitu di sekitaran 151. Setelah itu saham ACST menunjukkan reboundnya secara perlahan dan mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya posisi sekarang saham ACST berada di area posisi fase naik. Di perdagangan terakhir, saham ACST juga mampu ya breakout di area golden ratio-nya di harga 204. Itu artinya selama masih mempertahankan posisi di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya ini cukup besar. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ACST. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 221, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua 204, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Seperti saya sampaikan tadi, selama masih mempertahankan posisinya di area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Kalau dilihat dari historinya, support 204 ini atau support golden ratio-nya ini cukup kuat ya. Kita lihat di lingkaran yang sebelah kiri ini. Di area ini saham ACST tidak mampu ya untuk breakout beberapa kali. Di area lingkaran sebelah kanan ini juga beberapa kali untuk breakout tetapi tidak mampu dan akhirnya mampu juga breakout di perdagangan terakhir. Itu artinya secara histori area golden ratio-nya ini cukup kuat ya. Yang ketiga yaitu di 181. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 237, yang kedua 257, dan yang ketiga yaitu di 290. Ini merupakan harga tertinggi di sekitaran 18 Oktober 2021. Semoga saja kedepannya mampu dicapai. Untuk teman-teman yang mencermati saham ACST ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul ya di 230, silakan TP dulu. Tetapi apabila dia mampu breakout, silakan tahan terus sampai menunjukkan tanda-tanda koreksi. Baru teman-teman TP atau kalau sudah cuan, tetap memasang trailing stopnya agar tidak kehilangan cuannya. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya dan menunggu di area 204 ini ya, support keduanya. Saya sampaikan lagi, selama masih di atas 204 saya kira masih aman ya. 204 ini adalah harga kuncinya. Tetapi apabila dia mampu breakdown melewati 204, silakan teman-teman cabut saja. Nanti masuk lagi kalau dia mampu melewati 204. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya kalau ke depannya saham ACST ini ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Kalau dilihat dari sudut pandang analisa fundamentalnya, sebaiknya teman-teman mengambil posisi jangka pendek. Walaupun secara analisa teknikal bagus, tetapi secara fundamental saham ACST ini posisinya masih minus ya. Tetap menggunakan trailing stopnya, tetap mengambil posisi jangka pendek saja. Kalau sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi, sebaiknya lepas ya secara bertahap atau seluruhnya. Saya sampaikan lagi, fundamentalnya posisinya masih minus, tetapi secara analisa teknikal masih ada peluang ya untuk mendapatkan cuan di saham ACST ini. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham ACST.
Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham SMDM. Saham SMDM peragangan terakhir naik signifikan 23,77% di harga 302. Bagaimana dengan prospek saham SMDM kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah mengarah ke atas ya secara tegak. Sudah memasuki area overbought-nya tetapi belum menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah atau korsen ke bawah. Itu artinya secara indikator stokastik saham SMDM ini masih aman ya. Begitu juga dengan MACD-nya sudah mengarah ke atas secara tegak, secara penuh. Begitu juga dengan volume hijaunya di beberapa peragangan terakhir menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk penuh ya di saham SMDM ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sudah berada di atas SMA 50-nya. Itu artinya saham SMDM ini berada di area fase naiknya, apalagi di beberapa peragangan terakhir menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham SMDM. Kalau untuk support, tentu saja di 270. Yang kedua yaitu di 244. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Sebelum naik signifikan ya di peragangan terakhir, saham SMDM ini sempat turun ke bawah dan menyentuh area golden ratio-nya. Setelah itu dia naik lagi ke atas. Apabila suatu saham mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Dan peragangan terakhir saham SMDM sudah menunjukkan tanda-tanda balik arah. Yang ketiga yaitu supportnya 224. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 304. Yang kedua yaitu di 404. Ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target. Ini untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya sangat bagus ya. Apabila fundamentalnya bagus, kemungkinan besar 404 ini bisa dicapai ya. Semoga saja ke depannya dengan dukungan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya yang bagus, target 404 atau target area golden ratio-nya yang khusus target ini bisa dicapai. Untuk teman-teman yang mencermati saham SMDM ini, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap, tetap memasang trailing stop-nya karena memang posisinya sudah tinggi. Tetapi peluang untuk mendapatkan cuan di saham SMDM ini masih ada ya, karena memang laporan keuangannya masih bagus. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya masih mendukung ya. Kalau kedepannya saham SMDM ini masih ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Ingat saja, nanti masuk di atas 304 ya. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya wait and see dulu, nanti masuk kalau dia sudah menunjukkan tanda-tanda naik. Biasanya kalau dia sudah naik begini, kemungkinan besar dia akan koreksi dulu ya. Seperti ini, dia akan koreksi dulu, setelah itu dia akan naik. Tetapi kalau koreksi, lihat saja dulu ya. Tetapi kalau sudah menunjukkan tanda-tanda naik di peragangan berikutnya lagi, baru teman-teman masuk. Jangan lupa ya, tetap memasang trailing stop-nya untuk menjaga modal maupun cuan teman-teman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham SMDM. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham RMKE. Saham RMKE peragangan terakhir naik 14,72% di harga 1.130. Bagaimana dengan prospek saham RMKE? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korsen ke atas secara tegak. Itu artinya secara indikator stokastik sudah menunjukkan rebound-nya dan garisnya sudah memasuki area overbought, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda korsen ke bawah. Itu artinya masih aman ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya juga sudah korsen secara tegak ya. Itu artinya sangat bagus, apalagi didukung dengan volume hijaunya yang sangat signifikan di peragangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah masuk secara penuh. Terbukti asing net buy ya sebesar 25,26 billion, cukup besar. Itu artinya para asing juga sudah mulai akumulasi di saham RMK ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya masih uptrend ya, masih berada di atas SMA 50. Itu artinya posisinya
masih berada di area fase naiknya. Di 3 perdagangan terakhir menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan ya, sangat bagus. Ini didukung dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya yang sangat bagus. Ini efek dari perbaikan atau progres yang baik dari fundamentalnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham RMKE. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 975. Yang kedua yaitu di 850, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Selama masih berada di atas area golden ratio-nya, saya kira peluang untuk balik arah atau uptrend tingginya cukup tinggi. Yang ketiga yaitu di 760, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1140. Yang kedua yaitu di 1605, ini merupakan area golden ratio-nya tapi yang khusus target. Semoga saja ke depannya 1605 ini mampu dicapai karena memang kalau dilihat dari kondisi laporan keuangannya kuartal 2 tahun 2022-nya sangat mendukung ya untuk mencapai 1605 ini. Untuk teman-teman yang mencermati saham RMKE, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Walaupun ini posisinya sudah tinggi, saya kira masih ada peluang ya untuk mendapatkan cuan di saham RMK ini. Karena sudah tinggi, teman-teman harus memasang trailing stop untuk menjaga modal teman-teman. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya masih mendukung ya, masih ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Ingat, entry pertama yaitu sebaiknya di atas resisten pertamanya ya, yaitu di 1140. Kalau sudah masuk, silakan memasang stop loss-nya atau trailing stop-nya kalau sudah cuan ya. Apabila sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah, silakan teman-teman ATP dulu. Harus sinkron ya dengan indikator stokastiknya. Kalau sudah korsen ke bawah, itu artinya teman-teman harus hati-hati. Kalau dia koreksi hanya sedikit, sebaiknya teman-teman tahan dulu. Peluang untuk naiknya masih tinggi ya, karena posisi laporan keuangannya masih bagus. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu, menunggu saja sampai memberikan konfirmasi sinyal buy baru masuk lagi. Tetap ya memasang trailing stopnya untuk menjaga modal teman-teman, takutnya dia tiba-tiba koreksi tajam ke bawah. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham RMKE. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.